Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Rahayu dengan NIM 4243510003 dari kelas PSKM 24A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang krisis lingkungan global. Definisi krisis lingkungan global. Krisis lingkungan global merujuk pada serangkaian masalah lingkungan yang berdampak luas, terjadi di tingkat global dan mempengaruhi ekosistem, manusia, serta kehidupan di bumi secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa masalah lingkungan menjadi krisis global. Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi krisis global. Peningkatan emisi karbon dari industri, kendaraan bermotor dan bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrim hingga menyebabkan krisis pangan dan krisis ekonomi. Pencemaran plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik di sungai dan lautan masuk ke rantai makanan hingga menyebarkan krisis kesehatan, krisis ekologi, dan krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies. Pembukaan lahan yang kini menjadi ancaman bencana seperti banjir dan longsor dan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang nantinya akan berujung pada krisis sosial. Penyelesaian krisis lingkungan ini memerlukan tindakan kolektif dan berkelanjutan yang dilakukan secara konkret dan kolaboratif dari hulu ke hilir. Dari hulu dimulai dari menetapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang rutin sehingga pemulihan krisis lingkungan dapat dikendalikan. Di tengah, industri harus bertanggung jawab atas produknya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi dampak lingkungan dan kegiatan produksi yang dilakukan. Di hilir, mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya zero waste dengan reduce, reuse, dan recycle, serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan adalah peran pemuda yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan lingkungan. Pemuda identik dengan semangat yang tinggi, kreatif, inovatif, idealis, terbuka akan perubahan, dan dengan populasi yang dominan pastinya akan mendorong percepatan perbaikan masalah iklim dan lingkungan di sekitar kita. Adapun contoh utama dari krisis lingkungan global. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Ancaman lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran dapat merusak keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Tanpa pemahaman yang baik tentang ancaman ini, kita mungkin tidak menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam untuk keberlangsungan hidup berbagai spesies termasuk manusia. Yang kedua, mencegah kerusakan yang lebih parah. Jika ancaman lingkungan tidak dipahami dan ditangani dengan serius, kerusakan yang lebih parah akan terjadi. Misalnya, tanpa upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemanasan global akan memperburuk bencana alam, menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, badai yang lebih kuat, dan kenaikan permukaan laut yang merusak kawasan pesisir. Yang ketiga, ada kesehatan manusia. Banyak ancaman lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia. Penyakit pernapasan, kanker, gangguan kesehatan mental, dan keracunan akibat bahan kimia berbahaya adalah beberapa dampak dari kerusakan lingkungan. Memahami ancaman ini penting untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi risiko tersebut. 4. Keberlanjutan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan pangan sangat bergantung pada keseimbangan lingkungan. Dengan memahami ancaman seperti kelangkaan air, kerusakan tanah, atau pengurangan hasil pertanian akibat perubahan iklim, kita dapat mencari solusi untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi tekanan terhadap alam. 5. Keadilan sosial dan ekonomi. Krisis lingkungan seringkali memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Komunitas yang lebih miskin, terutama di negara berkembang, seringkali lebih rentan terhadap dampak lingkungan seperti bencana alam atau polusi. Memahami ancaman lingkungan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif yang memberikan perlindungan kepada kelompok yang lebih rentan. Yang terakhir adalah tanggung jawab antar generasi. Mengerti ancaman lingkungan saat ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Tindakan kita hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi yang akan datang. Dengan memahami dan mengurangi ancaman lingkungan, kita membantu memastikan bumi tetap layak huni untuk masa depan. Adapun solusi dan upaya penanganan krisis lingkungan.
Untuk mengatasi krisis lingkungan global, upaya penanganan perlu dilakukan di berbagai tingkat global, tingkat nasional, dan tingkat individu. Setiap tingkat memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Pada tingkat global, ada perjanjian internasional, pengurangan emisi karbon, dan konservasi hutan. Pada tingkat nasional, ada kebijakan ramah lingkungan, investasi energi terbarukan, dan pendidikan lingkungan. Pada tingkat individu, ada gaya hidup berkelanjutan, daur ulang, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu krisis lingkungan global adalah tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dan aksi segera dari semua pihak, baik individu, masyarakat, sektor swasta maupun pemerintah. Dampak dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan kelangkaan sumber daya alam sudah terlihat jelas dan mengancam keberlangsungan hidup di planet ini. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.